Halo semua, gue Dika. Nah, kali ini gue mau ngobrol sama Ko Lucky dari Loyal Watch. Ko Lucky ini dari Surabaya, jadi jauh-jauh datang ke sini, terus langsung kita culik, kita bikin konten. Nah, Ko Lucky ini, kita sama Ko Lucky bakalan bikin konten pertama itu namanya Collectors Watches. Jadi kita bikin kayak talking watches nih kok. Jadi ngobrolin sama Ko Lucky, kira-kira jamnya Ko Lucky itu apa dan segala macamnya gitu. Nah, sebelumnya nih kok, kayaknya Ko Lucky boleh kenalan dulu sama teman-teman. Ko Lucky itu siapa sebenarnya, ngerjain apa, backgroundnya apa? Halo semuanya, saya namanya Lucky Chandra, tapi biasanya orang-orang kenal saya dengan panggilan Koko Loyal ya. Jadi saya pemilik dari owner brand Loyal Watch 1975, retail jam tangan yang base-nya sekarang lagi di Surabaya. Kira-kira kayak gitu kali ya. Oke, nah jadi Ko Lucky ini punya retailer brand Yes. namanya Loyal Watch Yes, 1975. betul. Nah, kalau misalnya teman-teman itu lihat TikTok, ini pasti sering banget nih ngeliat muka Ko Lucky nih. Mau di live, mau di konten, Iya, pokoknya betul, sering betul. muncul lah Ko Lucky ini. Nah, paling kok awalnya ceritanya gimana sih kok bisa Ko Lucky itu mulai retailer, kenapa namanya Loyal Watch, Oke. 1975 itu apa gitu. Ya, oke. Loyal Watch 1975 itu sendiri sebenarnya adalah generasi kedua ya, Bro Dika. Jadi Loyal Watch itu sebenarnya saya meneruskan bisnis dari orang tua saya, dari bokap. Jadi bokap itu sendiri udah memulai bisnis jam tangan dari 1975. Jadi 1975 itu sebenarnya adalah tahun pertamanya bokap gua itu ngejual jam tangan. Oke. Banyak banget yang salah kaprah kira 1975 Koko Loyal itu lahir bukan ya, ketuaan banget ya bro kayaknya ya. Jadi kalau misalkan 1975 itu seperti itu. Nah, sedangkan kalau Loyal Watch itu sendiri kita mulai dari tahun 2015. Tepatnya di bulan November tanggal 20. Itu kickstart-nya Loyal Watch pertama kali buka ya. Dari 2015 kita grow terus sampai akhirnya terakhir di tahun sebelum Covid itu kita ada 4 store. Ada tokonya 4 di Surabaya, di Royal Plaza Surabaya dan di BK Junction Surabaya, di mall ya. Terus setelah ada COVID, nah itu kan semua pada struggling banget ya. Ketika saat itu Loyal Watch juga kita kena impact-nya, sehingga ketika COVID itu kita mau tidak mau harus menutup satu gerainya kita. Jadi sekarang itu sampai sekarang beroperasi di tetap di 3 store ya. Tetap di Royal Plaza Surabaya Mall ada 2 toko dan juga di BG Junction Surabaya ada 1 toko. Selain itu juga kita juga aktif di sosial media ya kayak Bro Dika sendiri ngomong. Saya juga aktif buat konten, bikin video juga di akunnya personal saya, Koko Loyal. Mungkin teman-teman yang nonton saya dari TikTok mungkin lebih banyak familiar ya. Terus juga ada brand di Loyal Watch sendiri juga ada di TikTok, ada di Instagram, di Marketplace juga ada, di Shopee, di Tokopedia juga. Kita juga punya website. Dan sekarang di tahun 2024 berarti sudah berjalan 9 tahun. 9 tahun, oke. Udah lama ya kok ya? Iya lumayan ya, 9 nggak kerasa tahun, coy. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ternyata. Terus suka dukanya gimana kok jalanin retail sekarang? Oke, kalau ngomong retail sih jujur, Loyal Watch sendiri sekarang bener-bener banyak berfokus di online. Dalam arti bukan berarti full online juga, tetap toko offline kita tetap jaga. Cuman kebanyakan trafficnya sekarang memang dari online. Karena online-nya sendiri juga reach-nya lebih luas ya. Orang-orangnya juga lebih beragam dan juga secara toko offline-nya sendiri terasa memang challenging banget di toko offline, tapi secara potensi sebenarnya masih ada. Tinggal gimana kita nge-grab marketnya aja sih supaya bisa orang tertarik lah untuk beli jam tangan. Kira-kira gitu sih. Tadi kan mulai journey-nya dari bokap ya kok? Yes, betul. Dari zaman papa ya? Dari zaman papa saya, betul. Terus sekarang bikin retailer. Yes. Cerita mulainya akhirnya Ko Lucky itu dari awal emang suka jam tangan atau kapan mulai sukanya nih? Nah, itu yang kita mau lihat nih. Start point-nya di mana? Cukup panjang sih. Jadi sebenarnya walaupun saya lahir dari keluarga yang bisnisnya jam tangan, tapi saya sendiri itu bukan orang yang suka jam tangan pada awalnya. Jadi karena mungkin saking tiap harinya lihat jam tangan, dulu tuh bukan malah hobi, malah enek bro. Jadi kayak, aduh jam tangan lagi ya. Jadi sampai ketika gue berkuliah di Surabaya di tahun 2009, itu nanti gue bakal cerita juga di koleksi jam tangan gue ya. Jadi di tahun 2009 itu bokap gue akhirnya ngasih gue 1 jam tangan yang dia suruh gue pakai gitu ya. Jadi dari dulu sampai SMA gue sebelum itu gue asli bukan dari Surabaya sebenarnya, tapi aslinya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mungkin teman-teman di sini agak jarang mendengar kota Tarakan ya. Itu jadi satu pulau kecil di Kalimantan Utara. Nah, itu gua sampai SMA itu di sana.
dan nggak pernah sekalipun ketika sekolah itu pakai jam tangan pun Pakai jam enggak. tangan, oke. Jadi bayangin ya, bokap bisnis jam tangan tapi anaknya nggak suka jam tangan. Jadi kebayang tuh ya. Jadi sampai tahun 2009 akhirnya bokap gua ngasih gua satu jam tangan yang menurut gua itu yang membuat akhirnya awal-awal nggak suka jam tangan, jadi akhirnya cinta dan akhirnya mau nerusin usaha bokap gitu ya. Jadi kuliahnya pun kalau misalkan cerita flashback nggak ada hubungan sama sekali dengan jam tangan. Bahkan sampai master degree S2-nya pun nggak ada hubungan sama jam tangan. Jadi kuliahnya itu di civil engineering, jadi teknik sipil. Harusnya bukan jadi toko jam tangan nih, jadinya udah kontraktor harusnya saya ini ya. Tapi karena ya itulah ya, masa depan nggak ada yang tahu ya bro ya. Jadi pas jalanin, ternyata udah selesai kuliah, and then tertampar dengan realitanya hidup ya. Jadi pas ngerjain susahnya cari duit. Nyari uang. Iya, nyari uang susah banget ya bro, ternyata bro ya. Jadi kerja sana, kerja sini, cari proyek dan sebagainya, kepentok terus sadar dengan adanya privilege ya, dalam tanda petik, bokap yang sudah jalanin bisnis udah puluhan tahun, kenapa nggak gua maksimalkan? Karena saat itu benar-benar bokap masih konvensional banget. Jadi kayak toko-toko jadul pada umumnya lah, di sebuah ruko kecil, di kota kecil juga di Tarakan. Ya kegiatannya mirip banget dengan toko konvensional, bro. Jadi kayak buka toko pagi jam 8, buka pintu besi, and then jaga toko sampai jam 5 sore tutup, pulang rumah. Ya kayak gitu, kegiatannya benar-benar daily rutinnya kayak gitu. Nah, gue ngerasa ketika saat itu kayaknya ada potensi untuk di-grow jadi lebih besar. Tapi tentu saja kalau mau grow, waktu itu sempat concern-nya malah pengen buka cabang di kota Tarakan itu. Cuman karena ngelihat kayaknya marketnya terlalu kecil dan juga secara kepentingan untuk beli jam tangannya kayaknya nggak sebesar kota besar. Karena kebetulan juga di Surabaya kan. Terus akhirnya ya udah di tahun 2015 itu memutuskan untuk ya udah gue tinggalin semua background yang sudah dari kuliah dan sebagainya itu, dan akhirnya untuk fokus dengan Loyal Watch. Nah, nama Loyal Watch itu sendiri sebenarnya ada beberapa opsi sebelumnya, bro. Jadi sebelum jadi Loyal Watch itu kita punya banyak opsi. Karena nama saya Lucky, kadang kepikirannya pengen bikin Lucky Watch. Yang pertama, masuk kan Lucky Watch ya. Terus yang kedua namanya Hockey Watch. Nggak ada jauh-jauh sama Lucky kan, Lucky dan Hockey ya. Jadi nama awalnya itu bukan Loyal Watch, Lucky Watch, Hockey Watch, and then baru Loyal Watch. Nah, akhirnya kenapa milih Loyal Watch? Karena ngerasa gua pengen bikin bisnisnya ini sebagai bisnis yang sustain dan jangka panjang, dan memang mau fokus untuk ngembangin bisnis ini. Jadi nama Loyal sendiri kan artinya kan setia, bro ya. Jadi dari awal memang kita pengennya banget itu supaya kalau misalkan customer yang sudah beli di Loyal Watch, harapannya itu bisa setia terus dengan Loyal Watch. Tujuannya seperti itu. Kalau Lucky, Hockey itu kan cuman sekedar keberuntungan ya. Which is waktu itu mikir-mikir. Self-centered lah. Kita doang, and then terus namanya Hockey itu biasanya nggak mungkin berulang, bro. Hockey paling 1-2 kali doang kan. Nggak mau, nanti tiba-tiba Loyal Watch, Hockey Watch jadi cuman bertahan 1-2 tahun, ternyata gara-gara bener hoki doang. Repot kan jadinya kan. Akhirnya kepikirannya Loyal Watch kayaknya udah paling bener deh. Namanya juga catchy ya. Gitu. Terus namanya juga cukup menjual saat itu, terus akhirnya kita kembangin kayak gitu. Nah tadi kan lu kan ngomong nih kok. Tadi jam pertama, dari awalnya nggak pakai jam, akhirnya jam pertama dikasih dari bokap kan. Iya. Nah kita tanpa berlama-lama jadi kita langsung lihat koleksi. Gue mau tahu jam pertama lu apa nih kok yang dikasih sama bokap lu? Sebelumnya banyak banget yang mengenal gue di TikTok itu sebagai Koko Loyal yang hobi banget Seiko. Ya, karena gue sering banget ngepromosiin Seiko di live streaming gue di TikTok ya. Tapi fun fact-nya adalah banyak banget yang nggak tahu bahwa jam tangan pertamanya Koko Loyal itu bukan Seiko ternyata. Apa itu? Ayo kita lihat yang pertama. Apa itu? Mungkin teman-teman bakal kaget ya. Jam tangan pertama Koko Loyal itu adalah Alexander Christie. Mantap. Di Indonesia nih twist banget kan? Ini gatir nih ya. Betul. Indonesia nih ya. Orang di dunia jam tangan itu kayaknya kalau nggak dengar Alexander Christie itu kayaknya aneh guys ya, karena itu benar-benar market yang sangat menjamur di Indonesia. Dan ini adalah jam tangan di tahun 2009 bokapnya gua ngasih ke gua. Ini adalah jam tangan yang membuat gua awalnya nggak mau pakai jam tangan, gua paksain, dan sampai akhirnya gua demen dengan jam tangan tuh gara-gara jam tangan ini. Kok. Gua mau tahu dong kok, ini Alexander Christie apa sih? AC, waduh, gua tipenya pun nggak hafal nih. Karena waktu itu dikasih bokap karena bener-bener nggak milih, bro. 6142 MC. 6142 MC. Tipe 6142 MC. Alexander Christie ini jadul banget kalau lihat
detailnya tuh udah kayak jam tempur bro, lecet sana lecet sini, warnanya udah nggak aturan lah pokoknya. Karena waktu itu memang dikasih bokap terus ya udahlah pokoknya pakai aja. Tapi ternyata gara-gara jam tangan ini akhirnya gua yang awalnya nggak pengen nerusin bisnis bokap akhirnya pulang kampung gara-gara jam tangan ini. Jadi ini historical banget nih. Kalau nggak ada jam tangan ini kayaknya Loyal Watch nggak bakal ada guys. Berarti ini anak yang hilang telah kembali. Iya. Jadi pulang kampungnya tuh gara-gara jam tangan Alexander Christie, fun fact-nya. Walaupun sebenarnya orang-orang lebih mengenal Coco Loyal tuh banyakin promosi ngobrolin soal Seiko ya. Tapi Alexander Christie ini yang membuat Coco Loyal pulang kampung. Wah tapi ini klepsnya lucu banget ya? Iya, klepsnya lucu banget memang. Dia beda gitu ya, dia openernya di sini ya. Openernya di gitu. pinggir, bener. Di single single button doang. Terus juga ini jam tangan ini juga di zaman itu tuh Alexander Christie tuh masih murah banget guys. Ini harganya, aduh nggak sampai 800.000 kayaknya zaman itu. Masa kok? 2009 bro. 2009 itu murah banget. Sekarang sih nggak tahu ya Alexander Christie masih produksi apa enggak nih produk ini ya. Tapi gue penasaran nih kok. Ini kan dari sudut pandang retailer ya kayaknya lu. Kalau ini gue pegang sih ini solid banget nih. Solid banget, berat. benar. Terus kayak bobotnya ada gitu. Iya, Nggak kayak jam mainan gitu. Iya. Dengan harga tadi price point berapa? 800.000. 800.000. 900 zaman itu. Nah, gue mau tahunya itu dari sudut pandang retailer. Kan kalau kita selalu ngeliatnya Alexander Christie itu kan lokal brand Yes. dan yang lainnya. Kalau di TikTok tuh rame banget. Benar. AC gitu kan. Nah, tapi kalau dari sudut pandang retailer, lu ngeliat Alexander Christie tuh gimana sih kok? Oke, Alexander Christie tuh nggak bisa dipungkiri di Indonesia tuh sangat menjamur ya. Menjamur ya? Jadi Alexander Christie dan Expedition tentu saja jadi dua brand ini yang memang orang-orang sudah kenal lebih besar ya. Iya. Dan dari segi kualitas sendiri sebenarnya dulu ketika orang nggak tahu bahwa ini adalah brand lokal, mereka itu fine-fine aja kan. Oke. Ya, karena mereka setahu saya membranding diri sebagai brand yang dari luar. Yeah. Padahal sebenarnya itu brandnya brand dari Indonesia. Tapi ketika orang tahu itu brand lokal, mereka jadinya kayak sanksi ya. Padahal secara movementnya, materialnya, dan kawan-kawannya sebenarnya Bro Dika juga ini dari tahun 2009 loh bro. Jadi produknya tuh memang secara kualitas untuk range harga segitu tuh sangat worth it kalau buat saya. Iya. Walaupun orang-orang banyak juga yang membuat Alexander Christie ini jadi bahan ejekan ya dalam arti kayak karena jam tangan mainstream banget ya orang-orang. Tapi Alexander Christie tuh dengan range harga segitu tuh menurut gua worth it banget. Value for money. Value for money-nya juga oke, dan juga secara merek dan variasi model sih, bro. Banyak jadi lu ya. kalau lihat Alexander Christie itu inovasi untuk modelnya tuh nggak berhenti. Setiap minggu, setiap 2 minggu pasti aja ada variasi-variasi model yang baru. Dia inovatif banget. Entah dia memang mau dalam homemade ya, dalam bentuk produk yang lain yang sudah signature, atau mereka bikin variasi sendiri. Jadi nggak bisa dipungkiri ini merek juga bukan yang merek yang dipandang sebelah mata sih. Iya. Dan kalau gue lihat di sini kan detail-detailnya nih kok. Di crown-nya dia ada logonya. Yes, betul. Alexander Christie. Terus di buckle-nya ada AC. AC-nya juga. Menurut gue detailnya sih dia pikirin gitu. Benar. Nggak asal gitu. Bukan asal begitu. Iya. Benar. Jadi memang ini merek yang sangat menjamur di Indonesia dan membuat orang kenapa akhirnya banyak fansnya ya salah satunya karena yang lu keluarin harga segitu tuh value for money. Iya, harga barangnya tuh bener-bener bagus banget gitu loh untuk harga segitu. Dan memang variasinya banyak banget, bro. Jadi lu mau model dari model fashion, mau model sporty, digital pun ada, smartwatch pun dia ada, yang macam-macam. Alexander Christie tuh model variasinya gila banyak banget sih. Oke. Nah, kita move ke collection kedua. Collection kedua, oke. Jam kedua apa nih kok? Jam kedua yang sangat ikonik di Coco Loyal. Oke. Seiko 5. Seiko 5 SR. SRPD 61. Iya. Ini kalau misalkan teman-teman yang sering nonton kontennya saya di TikTok, pasti tahu banget model ini. Ini adalah Seiko pertamanya saya dan juga membuat saya itu jatuh cinta sama Seiko. Oke. Ini yang paling pertama. Jadi fun fact juga, toko bokapnya saya itu kan di Tarakan, Kalimantan Utara itu kan namanya toko Seiko Tarakan. Jadi memang bokap itu dari awal dulunya fokusnya itu di brand Seiko, tapi semakin jalan sini kan ternyata banyak brand dan akhirnya ada multi brand. Walaupun nama toko Seiko-nya tetap dipertahankan. Apa yang lu suka dari ini kok? Yang paling gua suka itu dulu banget karena warna sih, bro. Warnanya ya? Warnanya gila, kece banget sih. Karena seumur-umur kan, dulu sebelum punya ini kan ini dulu bro. Iya. Warnanya terlalu flat, putih, netral ya. Netral. Iya, netral banget. Dan juga terlalu biasa banget ya. Iya. Pas keliatin warna ini, pas waktu itu balik ke Tarakan, and then lihat produknya ini, wah gila ini warnanya catchy banget sih. Dan semenjak itu,
akhirnya kalau ini dikasih, kalau ini gue minta bro. Gue minta sama bokap nih. Ini sebelum ada Loyal Watch loh. Oh, ini sebelum berarti? Sebelum ada Loyal Watch. Berarti dari sebelum 2000... Sorry. Iya, setelah ada Loyal Watch, sorry. Setelah ada Loyal Watch, pas gue balik ke Kali Kampung di 2019. Ini lu minta nih ke bokap? Gue minta. Ini gue minta. Jadi awalnya itu Loyal Watch berdiri di tahun 2015. Kita belum jual Seiko bro. Oh. Nggak jual Seiko. Ini yang buka lah. Ini yang jadi bikin gue akhirnya suka sama Seiko. Terjun sama Seiko. Iya, jadi akhirnya gue suka sama Seiko. Pertama warnanya. Nextnya dari segi movementnya sih. Movementnya. Selama ini kan pakai Alexander Christie kan battery ya, quartz movement kan. Iya. Nah, akhirnya gue geser ke ini, ke automatic movement. Tapi ini tuh dia Swiss ya kalau tulisannya. Alexander Christie Swiss. Yes. Ini yang pasti lama. Oh, siap. Lu udah nggak bakal nemu lagi yang udah ada Swiss movement kayak gitu. Oke. Ini makanya gue bilang rasanya udah nggak muncul sih. Ini bahkan kacanya kalau lu perhatiin kacanya udah berat-berat gue, bro. Iya. Dan gua nggak gua biarin, gua nggak apa-apain. Biarin. Ini kayak jadi heritage-nya Koko Loyal. Nggak ada apain, bro. Nggak dibenerin, lecet pun dibiarin apa ada. Oke. Ini mesinnya ya kok ya. Jadi kalau ini warna, movementnya juga mesinnya. Terus juga dari segi tampilan diameternya gue suka banget sih. Dan dia banyak nggak sih kok warnanya? Ini variasinya banyak banget memang. Dari Seiko. Dan collab juga banyak kan? Justru Seiko 5 itu kan salah satu line up-nya Seiko yang paling banyak dipakai Seiko untuk buat limited edition. Iya, betul. Jadi limited edition-nya rata-rata pasti pakai base case-nya itu fondasinya itu pasti Seiko 5. Dan dia tuh nerusin SKX kan? Betul, nerusin SKX series yang sudah discontinue. Iya. Jadi dengan logo baru, terus juga dia bahkan julukannya kan 5KX kan, karena memang 5KX. modelnya mirip banget sama Seiko SKX. Iya, ini jam tangan yang paling sering gua pakai sekarang. Oke. Jadi buat daily beater-nya Koko Loyal tuh pasti ini. Seiko 5. Seiko 5. Sedangkan kalau ini udah jadi museum, bro. Udah nggak dipakai lagi yang udah jadi heritage. Tapi ini ada ceritanya lah. Udah jadi artefaknya Koko Loyal kayaknya. Oke. Nggak pernah dipakai. Ini daily beater lu. Daily beater gua. Ini jam pertama. Next watch. Nah, next watch-nya yang ini, yang ada di koleksi gua. Nah, G-Shock. G-Shock apa sih kok ini? Gue tuh nggak terlalu paham G-Shock. GA100 kalau nggak salah. Oke. Jadi G-Shock GA110 DC. Apa yang lu suka dari ini? Yang gua suka karena gua itu ketika berkegiatan suka banget pakai bahan denim, bro. Oh. That's why. Oke. Lihat ya, G-Shock-nya kan gua kan bukan G-Shock yang versi G-Shock warna hitam atau warna-warna flat ya. Gua kenapa suka kan ini karena dia simple as dia bahannya denim. Dan denim. Oh, kelihatan nih kok. Iya, ini lu pakai denim nih. Celana denim nih. Gue suka banget pakai on brand. Bener kan? Jadi karena ngelihat wah warnanya gila, asik banget warna denim ya. Oke. Nah, sedangkan G-Shock lainnya kan warna-warnanya kan banyaknya nih. Hitam, warna-warna gelap-gelap netral gitu kayak kurang main kalau buat gue. Jadi pas gue lihat warna ini, gila ini gue ambil sih akhirnya. Ini kalau ini bukan minta dari bokap. Yang ada di Loyal Watch gue comot aja. Karena ini kan dikasih. Ini dikasih, ini minta. Ini gue ambil sendiri. Ini gue ambil sendiri di display. Wah keren nih, udah ambil aja. Oke. Tapi gue lihat nih, yang gue sadarin nih di G-Shock ini bukan sembarang G-Shock. Betul. Ini karena ada. Betul. Ada ceritanya juga. Ini pas kemarin banget ketika Kikuo Ibe, father of G-Shock. Jadi foundernya G-Shock tuh lagi mampir banget. Terus akhirnya gue kesempatan ketemu dia, terus dapat tanda tangannya, bro. Wah, ini dia. Ini dia yang bikin mahal. Never Give Up dari Kikuo Ibe. Dan akhirnya semenjak gara-gara ada ini, gue nggak pakai lagi, bro. Iya sih. Takut ini hilang. jadi jadi nilai jualnya jadi turun nanti. Ini yang bikin mahal. Jadi semenjak di tanda tangan ini aja udah mulai agak. Itu udah hilang nih, ya. Lumayan. Aduh, ini akhirnya ketemu kemarin pas kebetulan ada official dealer gatheringnya Casio di Indonesia kan Royal Watch salah satu official dealer juga. Dia diundang dan dipilih jadi dapat tanda tangannya ada beberapa. Yang kemarin ada acara di CP kan ya? Betul, bukan di Sheraton Jakarta waktu itu. Itu yang dealernya. Oh, yang dealer, betul. Ya ada acara di CP. Di CP kan ya. Ya itu waktu itu pas kesempatan dapat tanda tangannya Kikuo Ibe. Jadi kayak wah gila. Ini yang bikin G-Shock loh. Jadi kayak dia kreator G-Shock-nya ya. Godfather-nya. Jadi pas dapat tanda tangan itu, dulunya gue masih sering pakai ganti-ganti sama ini. Tapi semenjak karena ada ininya, tanda tangannya kayak sayang banget nanti kalau ini tulisannya hilang kayak rugi banget gua. Gak kapan lagi ketemu kan, belum ada kesempatan. Belum tentu dia datang lagi. Itu datang lagi. Akhirnya dia masuk ke boxnya gua aja, jarang banget gua pakai udah. Tapi G-Shock itu kan seriesnya banyak kok. Bener. Terlepas dari denimnya.
ada elemen apa yang membuat lu suka yang ini gitu? Yang paling pertama sih sebenarnya karena dia fitur double time sih. Double time. Ya, jadi ada Iya. jarum dan juga ada digitalnya kan. Oke. Gua tuh kalau misalkan berkegiatan daily hari-hari, Iya. gua tuh harus ada jam tangan yang fitur tanggal at least. Oh, Tanggal oke. dan hari lah kalau misalkan bisa. Nah, sedangkan yang Seiko ini kan ada tanggal hari ya Iya. fiturnya. Dan sedangkan ini juga sama, gua ada butuh fitur tanggal dan harinya. Iya. Karena gua berkegiatan sehari-hari tuh walaupun ada HP, tapi untuk ngeliatin jamnya sekarang jam berapa, tanggal apa itu Iya, gua lebih lebih praktikal. terbiasa, lebih praktikal kan. Jadi kalau HP di kantong kayak harus ngeluarin HP dulu. Sedangkan kalau jam tangan tuh kan, bisa langsung lihat saat itu juga langsung tahu gitu. Oke. Makanya tujuannya itu juga yang double time. Terus juga di luar itu dari modelnya sendiri cukup ikonik untuk G-Shock sih. Jadi orang-orang pas lihat dari jauh udah pasti nih brand Tahu G-Shock lah itu ya. G-Shock lah Bahkan ya. ada brand-brand lain pun juga nembak modelnya yang ini kan. Iya, Jadi iya. banyak banget ya merek-merek selain G-Shock yang modelnya mirip-mirip kayak gini. Tapi terlepas dari itu cuma complementary sih. Yang lainnya itu sebenarnya paling utama gara-gara warna denimnya sih. Iya. Gua suka banget sama warna denim saat itu dan Di series lain tuh nggak ada ya, Koy? ada, Oh, ada ada. juga. Cuman pas yang ini aja ketemu gua kayak klik aja gitu. Klik langsung ya. Iya, nggak tahu sih, nggak bisa ngomong terlalu banyak kalau itu. Ini pokoknya gara-gara denimnya doang. Ya. Tapi yang gue sadarin nih kok ya, kan yang pertama, kedua, ketiga ini kan dikasih, Iya. kan minta. Ini Ya lu ambil sendiri, ambil, iya ya. benar. Semuanya tuh kalau gue lihat budget friendly gitu loh. Bener. Maksudnya, lu nggak perlu ngerogoh kocek yang tinggi Betul, betul, betul. untuk punya koleksi yang sama kayak lu. Betul, betul, betul. Nah, tapi kan kita boleh masuk ke yang keempat dong. Ya, oke. Yang keempat sih. Iya, kayaknya yang lagi nih- gua pakai sekarang. Iya, oke. Benar. Apa kok yang lagi lu Nah, pakai? yang gua pakai sekarang ini Rolex GMT Batman ya. Mungkin kalau Oke. teman-teman Tanka tahu. Nih, GMT Batman. GMT Batman. Kalau yang ini nih kok, Ini ceritanya lucu. ini lu ambil atau gimana nih? Oh enggak, kalau Nggak ini bisa ya, ini beli ya? Kalau ini beli. Dan Oke. belinya pas lagi bubble di atas lagi kayaknya nih. Jadi harganya lumayan tinggi nih. Lu korban bubble ya? Korban bubble nih, gua Siap. korban FOMO saat itu di tahun COVID ya. Kalau teman-teman Bro Dika juga tahu, saat itu harga jam tangan luxury watch itu gila. Gila-gilaan. Gorengannya Parah. parah, renyah banget men. Jadi Iya. beda seminggu 2 minggu tuh selisihnya bisa sampai jutaan ya. Iya. Puluhan juta sampai belasan juta. Kayaknya beda hari tuh beda harga. Beda hari itu beda harga. Iya kan? Bener-bener cepet banget saat itu. Karena ya betul-betul banyak faktor lah ya ketika itu kayak saham lagi pada naik semua Betul, ya kan. betul, Orang-orang betul. pada dapat duit kaget ya kan. Betul, betul. Akhirnya bingung terus dipakai buat flexing Iya. yang investasi bodong kan salah satunya flexingnya juga pakai luxury tangan, watch kan. Ya itu waktu itu belinya nih di tahun berapa ya? Gua lupa. 2022 kalau nggak salah. Oke, ceritanya Pas kalau lu peak. beli ini gimana? Nah, kalau ceritanya ini cukup unik ya, karena kalau Bro Dika tahu kan ketika COVID tahun 2020, Ya, itu kan Loyal Lodge itu kena impact banget ya. Betul. Karena kita toko offline retail dan tokonya itu semuanya ada di mall. ya jadi tutup. Mall Royal Plaza dan Mall BG Junction. Nah, itu ketika COVID, bayangkan ya namanya banyak banget lah. Mau dia PSBB, mau PPKM, Iya. PPKM juga jilidnya banyak banget. Betul. Sedangkan dulunya Loyal Lodge itu walaupun ada online, tapi experience buat customer-nya itu online to offline. Tetap offline-nya ya. Iya, jadi kita misalkan customer-nya tahu dari online, mereka mau mampir ke toko. Itu tujuan awalnya Loyal Lodge dulu online-nya kayak gitu, buat supporting offline. Semenjak ada COVID, and then ketika itu ya nggak mungkin lah, jangankan buka toko, mall-nya aja tutup bro. Betul. Iya kan, mall-nya aja tutup kan. Dan dari situ betul-betul terpukul banget, kena impact banget. Dan akhirnya sebagai founder Loyal Lodge itu cari jalan. Oke. Gimana caranya supaya bisa survive, ya kan? Jadi Loyal Lodge itu benar-benar jalan apa adanya. Akhirnya gua merambah ke industri lain saat itu yang lagi hype. Apa tuh? Yang lagi hype waktu itu sebenarnya dari awal saya masuk ke industri saham dulu, main saham bro. Oke. Di Trading waktu saham. itu Di lu waktu trading itu saham. gua trading saham, belajar lah sama teman-teman ya kan. Belajar caranya baca grafik lah, baca laporan keuangan dari situ. Ya demi survive bro saat itu karena kalau mau ngelanjutin bisnis ini udah nggak mungkin karena Karena benar-benar kan based on uncertainty juga kan. uncertainty, terus juga offline store-nya kan banyak yang tutup Iya, kan. betul. Setelah dari saham itu naik, geser ke kripto. Oke. Jadi gue sempat banget fokus di kripto kurang lebih setahun setengah lah Iya. saat itu. Ya, masuk ke kripto, trading dan kawan-kawan lah ya. Iya. Di saat itu juga lumayan sih ada hasilnya juga. Terus masuk lagi ke yang high risk lebih high risk lagi ke Web3, NFT, NFT. Web3 dan NFT. Mungkin kalau Bro Dika atau teman-teman pernah dengar yang kayak Gozali Everyday zaman itu. Gua salah satu yang beli di bawah dan jual di pucuk bro. Jadi saat itu cuannya gua lumayan tuh di Gozali ya. Berarti lu
termasuk early adapternya ya. Termasuk early adapter. Iya. Kenal sama beberapa teman-teman juga yang main di NFT. Ya, Chef Arnold, Iya, gua iya. sempat ngobrol, terus juga dengan Bro Jejo juga. Iya. Ya, teman-teman pemain NFT saat itu yang lagi hype yaitu. Gua salah satu yang di Gozali, mungkin orang-orang beli pucuk, gua justru beli di bawah saat itu. Iya. Beli di bawah dan jual di pucuk kembali. Lu udah lihat potensi dari Gozali lah. Iya, dari Gozali saat itu ya. Itu tahun berapa ya? 2021 atau 2022? Lupa. Nah, ketika itu bener-bener udah nggak kepikiran lagi buat balik ke Loyal Watch. Iya. Udah nggak mau mikir lagi buat ngelakuin bisnis jam tangan. Udahlah, ini bisnis jam tangan biarin aja lah. Iya. Nanti mati dengan sendirinya. Mikirnya waktu itu kayak gitu. Tapi berjalannya dengan waktu, ternyata kan itu tren sesaat ya bro ya. Bubble juga. Bubble juga kan akhirnya. Akhirnya ketika saat itu, wah mau diapain juga NFT kripto udah nggak bisa naik lagi nih. Iya. Udah nggak bisa nge-push lagi. Terus akhirnya ketika kondisi saat itu, akhirnya ngelirik deh. Akhirnya anak pertama mulai dilihat lagi, kayaknya seksi juga nih. Oh. Jadi kepikiran buat pulang lagi. Jadi saya pulangnya 2 kali bro. Oke. Berarti namanya beneran tuh Loyal Watch, lu juga loyal ya? Gua juga loyal. Iya, Kayak betul, gitu, betul. kan. Ketika itu ngelihat, wah kayaknya nggak bisa nih diterusin. Dan akhirnya gue komit di saat itu semua yang aset yang ada di kripto, NFT, saham, apapun lah ya di luar bisnis gue cash out semua. Oke, lu cash out tuh semuanya ya? Gue cash out semua. Belum jadi ini bro. Belum Jadi ini. Jadi sebelumnya itu gue cash out itu udah jadi EP. Happy. Audemars Piguet yang Royal Oak Offshore yang Black Red. Black Gue sempat punya itu dulu. Waktu itu beli sekitar 300 sekian. 300 330 kalau nggak salah. Nah, itu waktu itu sudah beli. Gue tuh awalnya udah komit. Nggak mau lagi balik ke kripto dan kawan-kawan. Tapi berjalan sebulan 2 bulan, gue kena FOMO-nya bro. Jadi kayak yang lain itu pada masih untung semua. Yeah. Jadi kenapa gue exit? Apa gue exit terlalu cepet ya? Yeah. Akhirnya gue jual EP-nya. Royal Oak-nya gue jual. Waktu itu untung memang dapat margin yang lumayan juga. Gue jual. Gue cemplungin lagi ke kripto. Rugi ternyata. Ternyata rugi sebulan 2 bulan. Aduh, kok ini aset nominalnya turun terus. Terus akhirnya udah kali ini gue komit, gue cash out. Dan jadilah ini. Jadi ini bener-bener ini komitmen kedua gua dan akhirnya gua nggak balik ke situ lagi. Oke. Dan akhirnya gua fokus. Ini tuh Rolex Batman. Reference number-nya berapa sih kok ini? Reference number 1167 nggak salah. Pokoknya kode 1167. awal 1167. Benar. Kenapa lu pilih yang Batman kok? Kan maksudnya luxury kan banyak. Benar. Rolex juga banyak, ada yang Batman dan lain-lainnya gitu. Kenapa lu pilih? Kalau Batman ini pertama lagi karena dari segi size ya. Gua Oke. suka banget dengan size yang ukuran pas banget di tangan gua. Terus dari kedua, Berapa kok size-nya? Sorry. ini kalau nggak salah berapa ya? 40 nggak salah. Gua lupa 40 sih ya? size-nya berapa. Terus juga dari segi tampilan keren banget. Waktu itu lagi mainstreamnya orang-orang suka pada Batman juga sih. Oh, Terus oke. juga ada embel-embel juga karena gua belum pernah punya Rolex saat itu ya. Waktu itu kan langsung lompat EP kan. Jadi akhirnya bikin Rolex. Terus mikir Rolex, kalau Rolex Datejust terlalu tua buat gua. Oh, Ya, terlalu oke. nggak Dressy juga nggak sih? terlalu dressy juga. Sedangkan ini kan modelnya lebih sport Ya. gitu kan. Terus akhirnya gua pilih-pilih warna-warna, kliknya di Batman. Udah sesimpel itu doang. Oh, Padahal oke. sebenarnya ada Subdate, ada Pepsi, ada ya kan. Iya, banyak. Tapi akhirnya gua kliknya tetap di Batman sih. Karena waktu itu dapat good deal juga. Saat itu kirain good deal, bro. Ternyata sekarang tambah turun lagi. Tapi instead of dari harganya, gua sih ngerasa bahwa ini yang membuat gua kickstart kembali ke Loyal Watch. Oke. Dan dari opportunity yang akhirnya gua fokus kembali ke Loyal Watch itu gua rasa secara nominal sih udah balik banyak ya. Karena gua akhirnya nggak jalan di 2 kaki nih. Iya. Dulu itu kan Loyal Watch jadi anak tiri istilahnya yang gua nggak terlalu fokusin. Sedangkan gua waktu itu fokusnya pokoknya Macem-macem lah ya. trading lah, terus sempat bikin franchise, sempat bikin bisnis ini itu gagal semua dan akhirnya balik lagi. Gara-gara itu semua beres, terus akhirnya gue komit, gue jual semua jadi ini, and then gue fokus ke Loyal Watch. Oke. Nah, ini kan udah koleksi lu semua kan? Yes. Yang gue lebih pengen tahu tuh, lu punya collection guide nggak sih? Maksudnya kan ada orang-orang yang koleksinya, oke gue mau punya dress satu, mau punya ini satu. Lu gitu nggak sih, tipe yang orang yang gitu nggak? Kalau gua style pribadi sih sebenarnya in general ada dress watch juga. Oke. Ada yang buat daily beater juga. Cuman kalau gua pribadi sih jujur bukan tipe style yang orang suka dress watch, bro. Jadi kalau lu lihat kan memang model-model gua rata-rata kan model-model sport ya. Jadi kalau yang versi dress watch pun koleksi paling cuma 1-2 kalau misalkan memang perlu dipakai. Cuman di antara semua koleksi sih gua lebih senang pakai model-model yang sporty, lebih anak muda sih. Oh, Lebih berasa menolak tua ya si kokonya ini ya.
Ya lu mah belum tua lah kok. Iya, saya belum lah ya. Belum Masih lah. 17 plus. Plusnya banyak. Plusnya banyak aja. Iya. Oke. Nah, terus ini mungkin kayak sekaligus kita menutup lah kok ya. Dari lu tuh punya nggak sih kayak apa wejangan atau notes ke orang-orang yang mau building their collection? Oke. Kalau dari lu kan tadi semuanya ada ceritanya nih, Yes, mulai yes, dari yes. dikasih, Yes. minta, beli, ambil, sampai akhirnya beli gitu Iya, kan. betul. Nah kalau dari lu punya nggak tuh kayak notes untuk orang-orang yang baru building their collection? Oke. Ini banyak banget juga yang nanya ke gua ya. Jadi kalau misalkan Anda mau building a new collection itu sebenarnya paling awal itu harus suka dulu sih, bro. Suka, oke. Nah, jadi jangan sampai gara-gara pengaruh orang lain, ini beli bagus, tapi karena lu nggak suka, and then lu maksain, akhirnya jam tangannya nggak kepake. Iya. Itu yang paling pertama Nggak sih. Jadi dipakai ya? lu harus suka dulu, karena preferensi orang-orang untuk taste-nya itu beda-beda kan. Beda-beda, betul. Ada yang suka sporty, ada yang suka dress, ada yang macam-macam. Nah, Ya. itu yang paling pertama harus suka dulu. Terus yang kedua, gua tuh sukanya build tuh dari bawah. Oke. Jadi kalau misalkan lu memang budgetnya nggak nyampe, at least jangan beli produk KW deh, bro. KW ya? Iya, produk palsu no ya. Say no to produk fake ya. Itu gua sangat-sangat concern itu. Kalau misalkan lu nggak nyampe budgetnya, at least lu beli brand yang memang di range harga segitu kan banyak ya, bro ya. Betul, betul. Ratusan ribu juta itu lu bisa level up pelan-pelan. Oke. Jangan sampai lu maksain beli Rolex KW, beli Seiko KW, Oke. and then itu akan merusak mindset lu ke belakang. Oke, tahan kok. Kan ini kan KW. Kalau mod gimana? Wah, kalau mod jujur sih kalau itu balik ke orang Bali ya. Cuman kalau buat saya pribadi di bagian gua selalu juga nyaranin kalau bisa beli yang original dari pabriknya. Oh, oke. Gua bukan tipikal yang suka Seiko mod ya. Bukan berarti Seiko mod itu jelek, karena Seiko mod itu banyak banget beberapa concern yang harus kita pertimbangkan sih. Kan namanya modifikasi, otomatis sangat bergantung sama seller yang jual kan. Betul. Jadi sellernya kalau misalkan nakal, lu juga kalau beli ke dia, lu nggak mungkin ngoprek mesinnya, itu yang pertama. Betul. Terus yang kedua, lu juga nggak punya pengetahuan untuk itu. Jadi kalau lu buka mesin pun, lu ya iya aja sih, iya gitu doang. Sedangkan risk-nya itu kalau buat gua terlalu besar. Sedangkan kalau gua sendiri pun, kalau Bro Dika lihat, gua nggak ada modding sama sekali. Ini Betul. purely 4 produk ini ya dari company-nya keluarin Langsung. produknya ini, ya udah gua pakai apa adanya. Kita meretantangan lah. Iya. Ya kalau tanda tangan ini bonus lah ya. Bonus, Ya. iya. Kalau gua sih kalau modifikasi, kalau misalkan buat Anda pakai sendiri ya itu balik ke taste orang Ya, masing-masing oke. ya. Oke. Ini kedua, ketiga. Nah, loh. ketiga kalau misalkan gua selalu mentalnya karena beli barang yang disuka, jangan menganggap jam tangan itu sebagai investasi. Itu Betul. bener banget, itu banyak banget yang gua kasih saran ke orang-orang. Kenapa? Karena once kalau misalkan lu memperlakukan jam tangan sebagai investment, lu bakal sayang banget dipakai, bro. Oh, Karena iya. takut lecet, takut dia ini itu, jadinya malah nggak enjoy. Nggak serve it purpose juga nggak sih? Iya, nggak enjoy. Karena ngerasa bahwa ini buat investment, lu jadinya ngerasa bakal disayang banget, dipakai juga sayang, kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak gitu, ngapain beli jam tangan, kayak gitu kan. Karena bukti nyatanya ini ya kok ya? Iya, ini aja gua pakai loh. Tetap gua pakai juga. Jadi memang investment itu nggak bisa, jam tangan sebagai investment itu bener-bener jadi opsi terakhir kalau lu duitnya udah kebanyakan kali ya. Oh, Jadi kan oke. bener-bener udah konglo pakai banget, bingung duitnya mau diapain, baru investment. Quick flip, Iya, gitu ya. ini sekarang harganya turun, bro. Akhir-akhir gua beli. Ya itu karena momentum belinya. Oh iya sih. Tapi despite it, apapun, menurut gua jangan perlakukan jam tangan sebagai investasi sih. Iya. Karena kalau lu pakai investasi, ujung-ujungnya banyak orang kecewanya sih. Ya. Ya, daripada orang enjoy. Jadi benar-benar awalnya tuh lu beli karena lu suka. Lu beli karena lu suka, and then yang pasti beli produk original, itu yang gua sangat concern. Terus yang ketiga, jangan perlakukan jam tangan itu sebagai investasi. Karena kalau investasi harganya naik itu bonus kali ya kalau Iya, buat gua. Tujuan utamanya bukan karena cari nilainya, tapi karena memang lu suka. Dan lu nggak bisa predik juga nggak sih kok yang Benar. mana yang naik, yang mana yang Benar. turun gitu. Karena kalau misalkan lu perlakukan sebagai investasi, lu nggak akan mau pakai kan, lu takut Betul. banget kan. And then kalau misalkan kayak begitu, ya lu ngapain beli jam tangan, beli emas logam mulia aja bro, lu beli emas batangan taruh di Lebih lemari. investment. Iya, lebih investment wise ya kalau buat gua ya, daripada lu beli produk jam tangan. Karena jam tangan bukan cuma sekedar lihat nilainya doang, lu bisa pakai. Lu lihat mereknya sendiri, secara personal branding, lu ketemu orang lebih confident, lebih percaya diri kalau misalkan ngobrol sama orang. Nah, Ya. itu dari situ nilai yang bisa lu pakai daripada sekedar jam tangan yang jual beli. Ya, Kalau gua oke. buat gua sih gitu. Oke. Sebenarnya sih so far udah kok. Siap. Itu udah kerap semuanya. Yang gue penasaran dari lu tuh Ya, kayak ya. koleksi lu, Ya, ya. tadi notes lu dan segala macamnya.
By the way, kita hari ini juga rekaman di support sama Biru kok. Ini tempat ini namanya Biru. Iya, ini gitu. keren banget tempatnya, bro. Keren banget ya. Keren Oke. banget. Gue nggak expect bakal begini tempatnya, keren. Thank you kok udah main-main ke Jakarta, udah mau ketemu kita juga, recording dan segala macamnya. Paling gitu aja sih. Siap. Buat Thank you sesi banyak. hari ini. Thank you banyak buat tim Tanka juga udah nyepetin. Semoga tim Tanka tambah gede dan berharap ada project-project yang keren-keren. Oh pasti, amin, ya. amin. Thank you kok ya. Thank you. Thank you kok. See ya. Thank you, bye.